Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 3 kelas A6 subtema 1 pembelajaran 1. Untuk pelajaran tema 1 dan pembelajaran 1 itu kita mengenai IPS, yaitu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk lebih jelasnya, simak video yang Bapak berikan berikut ini. Simak baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPA dengan materi tentang rangkaian listrik. Coba kalian perhatikan isi rumahmu. Pasti kalian akan menemukan beberapa peralatan elektronik. Ada mesin cuci, kipas angin, televisi, lampu belajar, kulkas, dan lain-lain. Nah, tentu peralatan elektronik tersebut akan berfungsi jika dalam keadaan menyala. Peralatan elektronik dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Adapun yang dimaksud dengan rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya yang pertama adalah sumber listrik, konduktor atau penghantar listrik, dan yang ketiga adalah alat listrik yang dalam hal ini adalah saklar. Berikut ini adalah beberapa komponen listrik yang terdapat pada rangkaian listrik. Pertama ada batu baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya ada saklar, berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutuskan arus listrik. Yang ketiga ada lampu, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir adalah kabel, yang berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Berdasarkan ada tidaknya aliran listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu rangkaian listrik terbuka. Adapun yang dimaksud dengan rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur-alurnya terputus. Dalam hal ini, posisi saklar terbuka. Yang kedua, ada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena saklarnya dalam kondisi tertutup sehingga jalur-alur listrik dapat terhubung. Rangkaian tertutup dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita bahas tentang rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara seri atau berurutan. Kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Kelemahan dari rangkaian seri adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam pula. Selain itu, nyala lampu pada rangkaian seri cenderung redup dan baterai akan lebih cepat habis. Sementara kelebihannya adalah kabel penghantar yang digunakan lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan rangkaian listrik seri diantaranya adalah lampu hias taman, senter, dan lampu hiasan pohon Natal.
Rangkaian listrik paralel. Berikut ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel. Pertama, rangkaian listrik disusun secara bercabang. Kedua, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Kelebihan dari rangkaian listrik paralel adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nyala lampu lebih terang, baterai bertahan lebih lama. Sementara kekurangannya adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak dan biaya pembuatan yang lebih mahal. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan rangkaian listrik paralel di antaranya adalah lampu lalu lintas dan lampu yang ada di rumah kalian. Meskipun pola rangkaiannya berbeda, namun ada beberapa persamaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian tersebut sama besar. Berikutnya, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang terakhir, kedua jenis rangkaian listrik tersebut memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Contoh, semakin panjang kabel, maka hambatan listrik akan semakin besar pula. Nah, anak-anak cerdas, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jaga kesehatan dan tetap semangat. Sebelum kita akhiri, sebagai bahan evaluasi, silahkan Ananda kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.